Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo? Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ya setelah kemarin ada diskusi di Google Classroom Cuma direct doang. mengenai studi kasus ya. Ada 2 kasus yang saya sampaikan. Sudah saling menanggapi dan saya lihat untuk diskusi di kelas ini juga sangat rame, sangat seru sepertinya. Maka sudah banyak yang buat ini simulasinya, bahkan juga sudah banyak yang menyampaikan referensinya. Terima kasih sekali sudah aktif dalam diskusi tersebut. Dan kita nanti akan bahas, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, saya pengen dengar dulu diskusi dulu ya. Pengen dengar pendapat Anda atau pengen dengar rancangan yang sudah Anda buat. Mungkin kalau diskusi dengan teks gitu barangkali kurang plong. Nah, ini coba Anda sampaikan dengan lisan gitu ya, dengan Anda sampaikan bagaimana pendapat Anda, bagaimana rancangan yang sudah Anda buat terkait dengan 2 kasus yang sudah kita bahas atau yang kita diskusikan minggu lalu ya. Nah, saya ingatkan lagi, kemarin ini saya buka dulu Google Classroom-nya, jadi saya ingatkan kembali, kemarin ada 2 kasus untuk tim genap ya. Untuk tim genap adalah membuat rancangan lampu garasi rumah dengan 2 lantai. Nah, ketika orang masuk ke lantai ke garasi, ketika orang masuk ke garasi, maka lampu di garasi akan otomatis nyala. Kemudian kalau orangnya sampai ke lantai kedua, maka lampu di garasi otomatis akan mati. Dan ketika ada orang lagi untuk ambil mobil atau turun ke garasi, nah maka lampu juga otomatis akan nyala. Nah, ketika orangnya keluar atau pergi, maka lampu garasi otomatis akan mati. Nah, ini untuk NIM genap. Kemudian kalau yang NIM ganjil, mendiskusikan rancangan sistem pada sabuk pengaman ya, pengaman mobil yang memenuhi kondisi jika kunci mobil dalam posisi on, kemudian mesin nyala, dan ada orang di kursi pengemudi atau di kursi penumpang. Nah, maka dan ketika sabuk pengamannya belum terpasang, maka akan bunyi peringatan atau nyala ya peringatannya. Dan jika sabuknya sudah terpasang, maka peringatannya akan mati. Nah, sudah banyak sekali yang komentar di kedua kasus tersebut, dan banyak juga yang kemudian buat postingan baru itu memang ingin menunjukkan referensi ataupun mungkin juga rancangan ini simulasinya barangkali juga boleh. Jadi sudah ada beberapa yang komen dan juga menyampaikan referensi. Nah, sekarang karena kemarin diskusinya via teks, nah sekarang silahkan mungkin bisa ada yang mewakili baik dari NIM ganjil maupun NIM genap untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan. Kita mulai dari sistem dari yang pertama dulu ya, kasus yang NIM yang lampu dulu, jadi dari NIM genap dulu ya. Nah, silahkan yang salah satu atau salah 2 atau berapa atau 3, silahkan lah, boleh kalau mau menyampaikan pendapatnya. Untuk yang NIM genap tentang rancangan sebuah lampu garasi rumah ya, yang otomatis menggunakan inputnya apa, outputnya apa, kemudian pakai logic gate apa. Jadi karena ini adalah aplikasi dari logic gate terus studi kasusnya, maka usahakan pakai itu dulu, nggak usah pakai Arduino atau Micro dulu. Jadi ini kita batasi dulu masalahnya dengan hanya menggunakan logic gate saja. Nah, silahkan jika ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Duluan masih yang genap.
langsung ya, langsung buka mic, nggak usah saya tunjuk, atau nanti kalau nggak ada ya saya tunjuk aja. Iki Bu gadang mulai. Hah? Berapa sih? Kos 100.000 ya? Enggak ya? Ayo, kok nggak ada nih? Kemarin padahal seru banget nih ini diskusinya ya. Silakan ada yang menyampaikan pendapatnya. Bagaimana rancangan yang sudah Anda buat untuk yang ada yang NIM-nya genap? Rancangan lampu garasi rumah. Mas belajar pakai kamu bos biar bisa minimalis nggak boros itu. Siapa? Prihatin. Sama aku. Ya, prihatin kan artinya apa adanya. Ini kan bukan mau ngisi sisa. Kan Abbas belajar sama aku biar hidup irit gimana caranya. Ya gini ajaran bapakku juga sih. Iya. Bapakku orangnya prihatin. Enggak suka jajan, enggak suka apa ya. Jadi aku kalau di Solo sih berarti masih taraf banyak jajan ini sendiri. Masa? Porsiku ini aku kebanyakan jajan loh. Aku malah kalau aku sendiri ya, aku malah nggak pernah jajan loh. Arti jajan menurutmu apa? Ya, makan ini jajan. Enggak, menurut aku arti jajan itu kita beli cemilan, beli roti, beli wafer gitu. Kayaknya kamu lebih sering kamu ya. Izin coba jawab, Iya. Bu. Karena Yang kemarin itu gitu. pakai Kalau kayak gini, apa? ini harus, nah sehari harus. Infrared pasif, sensor pasif infrared. Nah, kalau mau beli di luar nasi. Heeh. Di luar nasi. Ya, terus gimana? Nasi goreng itu udah jajan. Enggak. Ini Rancangannya seperti apa di sensor birnya? Sama aja sih kalau Mungkin kayak jadi sensor sama aja itu gitu, nggak ditaruh, terlalu jauh. kalau menurut saya Bu ditaruh di atas, jadi mungkin semacam di atap gitu, biar seluruh ruangan bisa terdeteksi dengan jelas gitu. Tapi mungkin kemarin saya lihatnya itu sih Bu, sensor pasif infrared. Mungkin ada teman-teman lain ada yang lebih lengkap Bu. Iya, terima kasih ya Mbak Siti Salma. Pakai sensor PIR atau pasif infrared. Kemudian kalau untuk sistem yang otomatisnya, lampu otomatisnya seperti itu, pakai logic kit apa Mbak Siti Salma? Sudah dipikirkan tentang itu? Nah iya Bu, yang logic kitnya itu saya kebetulan belum menemukannya Bu. Ini aja. Baik, terima kasih. Ya, yang lain mungkin ada pendapat yang lain selain menggunakan infrared atau pasif infrared, atau mungkin pakai sensor yang lain, boleh silakan jika ada yang pendapat yang lain. Lemot nggak sih kalau 5 mega aja gitu? 5 mega aja lemot nggak sih kalau misalnya 5 orang gitu? Lemotnya. Fuad bilang lancar-lancar wahai enggak. masalahnya waktu offline kita kan bakal lebih sering di kampus daripada di rumah. Iya sih. Tapi kalau online lagi gimana? Nggak tahu, kemarin aja mau offline tapi nggak jadi, online lagi. Kalau online lagi tinggal dinaikin lagi. Susah. Mega 20 mega lah. Yuk, ada pendapat yang lain mungkin? Atau saya ujuk aja ya? Saya lihat dari yang sudah komen di sini di Google Classroom itu, saya lihat yang di kasus NIM genap,
Sekiatu Nisa ada? Ada Bu. Iya, silakan Mbak. Kayaknya Bu di sini MTA nggak sih? MTA nggak? Nggak tahu sih. Kalau dari saya sama menggunakan sensor PIR dan sensor LDR itu sebagai pembaca cahaya Bu. Tapi nanti di situ Suaranya kecil banget. diberikan pewaktu. Kecil banget suaranya. Emang ada yang ngomong? Ada. Oke, waktunya untuk apa ini? Jadi ketika nanti Ya kan? Kecil banget suaranya. PIR-nya udah nggak Terus? mendeteksi adanya manusia, waktunya masih bisa aktif sampai nanti Masih iya. ketika mendeteksi lagi, waktunya akan aktif kembali. Apa arti Jaki apa? Oke, baik, terima kasih. Untuk logic gate-nya yang dipakai apa, Pak? Zakat, Zaki itu Musaki, Belum membersihkan. Jadi berpikirkan. wanita yang suci dan bersih. Insyaallah. Ya, baik. Terima kasih. Yang lain mungkin ada yang sudah cari-cari referensi mungkin atau untuk memikirkan sampai ke logic gate apa yang sudah dipakai. Makanya mengamati aja. Kayaknya lebih enak dingin sih. Silahkan, ada mungkin yang mau menyampaikan lagi pendapatnya yang mungkin sudah sampai ke memikirkan apa logic gate yang dipakai. Apa ya, di sini mungkin ada yang yuk, ada Yuk. kemarin ini ya seru sekali pada ini diskusinya di Google Classroom ini. Sampai di sini kok nggak ada yang mau menyampaikan. Yang genap dulu kan ini kan? Baiklah. Jadi tadi ada dua orang mahasiswa yang sudah menyampaikan pendapatnya. Keduanya masih belum mendapatkan atau belum memikirkan logic gate yang dipakai ya. Nah, kita lihat. Jadi saya mewakili teman Anda yang sudah bikin ini ya. Ada yang sudah bikin simulasinya. Rijal Fadil. Ya, Mas Rijal ada nggak nih? Mas Rijal Fadil. Ini sudah ada yang bikin simulasinya seperti ini. Jadi dia menggunakan N dan juga not secara keseluruhan ya, secara keseluruhan menggunakan N, not, dan ya cuma dua gerbang itu ya sebenarnya, dua logic gate gitu. Nah, berarti ini dia menggunakan dua input, yaitu kondisi di garasi dan di lantai 2, dan lampu di garasi dan di lampu di lantai 2. Nah, ini yang sudah dibuat teman Anda. Yang lain mungkin kebanyakan ini yang di ini ya, Sering di NIM malas ganjil yang main. nah ini untuk yang NIM genap. Sering memprioritaskan yang lain. Pramukanya mantep banget. Nah, ini
ini udah di-post oleh Mbak siapa nih? Natasha. Ada nggak Mbak Natasha nih? Iya. Nah, jadi kalau yang disampaikan Mbak Natasha ini, dia sudah menggunakan Arduino, sudah pakai aplikasi ya, dibuat dengan menggunakan MIT App Inventor. Nah, kemudian ini menggunakan Google Order N. Ya. Nah, ini yang sudah dibuat oleh teman Anda, sudah dicari referensinya atau mungkin sudah dibuat simulasinya. Nah, saya mewakili memperlihatkan kepada teman-teman yang mungkin ya saya sebenarnya mungkin sudah baca semua ya, sudah lihat, sudah baca semua di sini. Nah, ini saya sampaikan lagi. Nah, oke deh, kita bahas aja. Saya sampaikan ini apa yang akan saya sampaikan dulu. Jadi ini apa ya? Apa yang akan kita bahas, studi kasusnya ini yang akan saya sampaikan ini adalah versi lain gitu ya, versi lain atau versi saya dalam ya, karena saya yang bikin ya saya bilang ini versi saya. Jadi ini mungkin bukan versi yang paling baik atau bukan yang paling benar, karena kemungkinannya bisa banyak banget untuk kita menggunakan membuat satu rancangan dan pada satu kondisi yang sama. Nah, kita bisa menggunakan kita bisa pakai banyak logic gate, bisa menggunakan bermacam-macam logic gate gitu ya, dan kemungkinannya bisa banyak, sehingga ini hanyalah satu versi yang berbeda, alternatif dari mungkin yang sudah disampaikan oleh teman Anda. Nah, saya akan tunjukkan yang versi saya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, jadi untuk kasus yang pertama, untuk yang minyak ini, nah ini nanti akan saya tunjukkan seperti ini ya. Ini pembahasan kasus yang pertama. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, jadi ini sebuah sistem otomatis lampu ya, lampu otomatis, di mana ketika ada orang maka lampunya akan otomatis nyala. Sebenarnya intinya itu, ketika ada orang otomatis nyala. Nah, ini posisinya kita bisa bikin apa input dan apa outputnya, kemudian bagaimana kondisinya atau keterangannya. Misalkan kita bikin kondisinya, ada kan rumahnya ada 2 lantai ya, jadi ada di garasi dan ada di lantai 2. Nah, di garasi dan lantai 2 artinya sebenarnya outputnya cuma satu. Outputnya itu cuma sesuai dengan kasus ini, outputnya hanya lampu di garasi. Jadi di kasus ini hanya disebutkan bahwa kalau orangnya ada di garasi, lampunya nyala. Kalau orangnya udah keluar dari garasi atau dia sudah naik ke lantai kedua, maka lampu di garasi itu akan otomatis mati atau bisa dipadamkan. Jadi outputnya sebenarnya adalah hanya lampu di garasi ini, ya, lampu otomatis di garasi. Nah, sehingga kita bisa bikin kondisinya seperti ini. Ada 2 lantai, ada 2 posisi ya, di garasi dan di lantai 2. Kemudian kita bisa beri logika 1 ketika ada orang, dan logika 0 kalau tidak ada orang. Nah, rancangan ini bisa kita gunakan seperti yang tadi disampaikan, sensor PIR misalkan ya, passive infrared, untuk mendeteksi keberadaan manusia, karena manusia memancarkan gelombang infrared ya, panas tubuhnya itu memancarkan gelombang infrared yang kemudian akan ditangkap oleh sensor PIR ini. Nah, sehingga dia hanya mendeteksi keberadaan manusia. Jadi ketika ada manusia, dia akan ada logikanya 1, kalau nggak ada logikanya 0. Nah, kemudian ini kalau di garasi ada orang,
di lantai 2 0, maka lampu di garasi ini 1. Artinya ini ketika orang masuk ke garasi untuk ambil mobil, atau ketika orang mau parkir ya, ketika mau parkir atau ketika orang mau ambil mobil dan mau keluar dari garasi. Nah, kemudian kondisi yang kedua adalah ketika orang ini sudah ada di lantai kedua, berarti di garasi tidak ada orang, jadi logikanya 0, dan di lantai kedua logikanya 1. Nah, ini outputnya berarti lampu di garasi mati atau. Nah, kemudian kondisi yang ketiga adalah ketika orang ini keluar dari garasi atau pergi, maka di lantai 2 0, di garasi juga 0, jadi orangnya udah pergi gitu ya, sehingga ini outputnya jadi lampu garasi juga mati atau 0. Nah, kita bisa bikin dulu input outputnya apa, kemudian kondisinya seperti apa dengan cara seperti ini, baru kemudian kita pikir-pikir lagi, atau kita bisa ini sih, bisa bisa coba-coba ya, bisa coba-coba kalau posisinya segini, misalkan kita inputnya seperti ini, inputnya begini, outputnya seperti ini, kira-kira kita pakai logic gate apa ya. Jadi kita pertama kira-kira dulu, tebak-tebak dulu kira-kira, baru kemudian bisa kita buktikan dengan tabel atau dengan simulasi. Nah, baik dengan tabel maupun dengan simulasi ini bisa kita prediksikan atau kita bisa pertimbangkan semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Jadi kemungkinan yang terjadi ini, misalkan ini, kalau misalkan kita pakai OR ya, misalkan kita pakai OR, dan di sini ini rancangan yang pertama, rancangan saya, kita pakai OR, kemudian sebelum OR dan N, nah tapi sebelum masuk ke N, salah satu inputnya kita masukkan ke gerbang not dulu. Nah, kenapa begini? Karena ini gerbang OR ini kan dia hanya bernilai 0 ketika inputnya sama-sama 0. Nah, tapi ketika kita lihat kalau salah satu ada, ini misalnya 1 0, ternyata ini outputnya ada 1. Berarti kita bisa menggunakan OR. Tapi di sini, di kondisi yang kedua, ini outputnya 0. Berarti mungkin kita bisa menggunakan salah satunya, itu kita notekan dulu. Kemudian kita masukkan ke gerbang N. Karena N itu hanya bernilai 1 jika kedua inputnya sama-sama 1. Nah, misalkan seperti ini. Jadi, kita pakai gerbang OR, ini 1 dan 0. Ketika ada orang di garasi, jadi kalau kita pakai OR, nah ini sebenarnya keluar logika 1 kan, 1 0, ini keluar ke logika 1. Kemudian kita masukkan ke gerbang N, dan karena N ini harus untuk menyalakan, untuk masuk N ini menyalakan, artinya untuk outputnya biar 1, maka kedua inputnya harus sama-sama 1 kan, maka salah satu inputnya ini harus bernilai 1. Kalau bernilai 1, kalau kita hubungkan dengan ini, dengan kondisi di lantai kedua, maka harus kita hubungkan dengan not dulu, sehingga ini logikanya mesti dibalik dulu, jadi 0 ke 1, kemudian 1 1, jadi baru kemudian nyala lampunya, peringatannya. Nah, kemudian sebentar. Nggak bisa lah, kalau pakai OR dua-duanya nanti malah nggak hidup. Kan itu dari 1 kan udah 0 terus tadi adalah unit vektor arah R. Berarti R itu adalah posisi sesaat dari suatu titik dilukis dari origin.
pada bola, pada bola. Bisa lagi ini anaknya. Boleh sempurna, boleh tidak. Kalau pakai or, misalnya ada orang di garasi, kan jadi hasilnya kan 0, terus pakai or lagi kan jadi hasilnya 1. Theta adalah sudut Nah, antara 1 dengan sama 1 R. sama 0, Kemudian kita gambar garis nol nggak nyala. lingkaran yang vertikal. Ya nggak, betul nggak? Bola itu kan Gimana bos, menurut bos? garis-garis Gimana? lingkaran vertikal. Oke, mohon maaf. Anak saya bangun nangis ini. Nah, ya tadi sampai di sini ya. Yang garis lingkaran tersebut melalui ujung dari vektor. Kemudian ini kondisi yang pertama, lalu kondisi yang kedua, ketika ada orang di lantai kedua, jadi orangnya udah sampai ke lantai kedua, berarti kalau kita pakai peer tadi ya, misalkan pakai infrared, maka di lantai kedua terdeteksi ada orang dan di garasi 0, sehingga kita bisa tuliskan atau kita bisa kalau menggunakan rancangan yang seperti ini ada 0, 1, kemudian menggunakan OR, ini keluar 1 logikanya. Nah, untuk mematikan peringatan atau untuk mematikan lampu, berarti outputnya harusnya mati kan, maka salah satu kondisinya itu harus 0. Nah, ini kalau salah satu inputnya harus 0 ya, karena kita menggunakan logika N. Nah, kalau kita menggunakan ini N, maka salah satunya harus 0, sehingga kalau kita hubungkan ke input di lantai kedua, berarti harus kita hubungkan ke not dulu. Nah, ini adalah rancangan yang sudah saya buat. Nah, ini alternatif ya, karena bukan rancangan yang terbaik, bukan rancangan yang terbenar, karena kemungkinannya ada banyak. Saya bilang tadi kemungkinannya banyak. Kenapa kemungkinannya banyak? Karena saat kita menggunakan logic gate sendiri, kita bisa membangun satu logic gate dari logic gate yang lain, dari gerbang logika yang lain, sehingga kita bisa menggunakan gerbang logika yang lain juga pada satu kasus tertentu, sehingga ya bisa saja kita menggunakan hanya menggunakan N saja misalkan ya, itu mungkin bisa saja asalkan kondisi-kondisinya tadi terpenuhi. Nah, kenapa kok tidak menggunakan OR saja misalkan ya? Karena nanti kalau kita hanya menggunakan OR saja, misal kondisinya akan baik itu inputnya 1, 0, garasi lantai 2 1, 0, atau 0, 1. Kalau kita hanya menggunakan OR, maka nanti outputnya akan sama-sama nyala lampunya ya. Nah, sehingga kita butuh logic gate yang lain yang kemudian bisa memenuhi kondisi di mana nanti kalau orang yang di lantai 2 sebenarnya logikanya juga 0, 1, tapi lampunya akan mati. Nah, jadi ini bisa kita hubungkan ke not dulu lalu ke logika N. Nah, bisa nggak kalau misalkan salah satu inputnya di logika N ini sebenarnya dihubungkannya bukan di input lantai 2, tapi di input lantai 1. Itu juga bisa saja, karena ternyata ini bisa langsung nggak usah masuk ke gerbang not ya, tapi bisa langsung ngikut input di garasi ini. Nah, ini juga bisa seperti itu. Jadi kemungkinannya ada banyak sekali, alternatifnya bisa banyak, asalkan bisa menjelaskan setiap kemungkinan yang bisa terjadi ini ya. Nah, kemudian ini adalah kondisi ketika orang keluar dari garasi, atau ketika orang ya ambil mobil kemudian keluar dari garasi ya. Itu berarti di garasi maupun di lantai 2 udah gak ada orang, sehingga peringatannya atau lampunya akan mati. Nah, rancangan seperti ini bukan berarti tidak ada kelemahan, jadi ada juga kekurangannya, yaitu kekurangannya adalah ketika ada 2 orang secara bersamaan di garasi dan di lantai 2. Berarti di garasi dan lantai 2 itu logikanya sama-sama 1. Karena logikanya sama-sama 1, maka di sini outputnya 1 dan 1, 0. Nah, ini lampunya akan mati. Ya.
Jadi ketika ada 2 orang yang bersamaan ada di garasi dan di lantai 2, maka lampunya justru akan mati. Padahal di garasi tetap ada orang kan. Nah, ini kelemahannya adalah kelemahannya ini ya, rancangan seperti ini kelemahannya seperti itu. Jadi tidak bisa memenuhi kondisi di mana ada 2 orang secara bersamaan di garasi maupun di lantai 2. Tapi ini excuse-nya adalah ya nggak apa-apa, toh ini kondisi yang tidak dimunculkan di kasus, kondisi yang memang tidak disebutkan secara spesifik ada di kasus ini. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Jadi masih bisa diterima. Jadi yang mau saya sampaikan adalah setiap perancangan ini barangkali memang ada kelemahan dan kekurangannya ya. Jadi setiap rancangan yang dibuat, setiap simulasi ataupun mungkin rencana yang sudah dibuat ini ada kelemahannya karena kita juga sudah menetapkan beberapa batasan-batasan. Contohnya ya batasannya kita nggak pakai Arduino dulu, kita hanya menggunakan logic gate saja. Yang ini sebenarnya juga memang tidak menjamin sistem ini akan berjalan 100%, tapi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa logic gate ini bukan hanya operasi matematis aja, tapi ini bisa kita gunakan dalam rancangan atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya contohnya adalah lampu garasi otomatis seperti ini. Ya jadi kita bisa menggunakan logic gate. Walaupun mungkin kalau agar sistemnya lebih bagus, tentu kita bikin sistem yang lebih kompleks lagi pasti juga akan lebih baik. Nah kemudian ini yang sederhana ya, jadi kita hanya menggunakan logic gate. Ini rancangan yang pertama. Pada kasus yang sama, saya juga sudah membuat rancangan yang kedua. Rancangan yang kedua ini yang terdeteksi bukan hanya manusia, tapi objek. Artinya kalau objek itu berarti bisa mendeteksi adanya benda atau ya benda selain manusia. Ya, jadi ada mobil itu juga akan terdeteksi. Contohnya kalau kita menggunakan ultrasonik misalkan, atau apa ya, banyak ada sensor ultrasonik, kemudian sensor gelombang warna gitu ya, CRT itu juga bisa digunakan juga untuk mendeteksi objek ya. Nah ini rancangannya adalah lebih simpel karena dia akan mendeteksi objek ya. Jadi lebih simpel karena gini, kalau di garasi ada objek, ada manusia ataupun ada mobil, maka logikanya 1. Kalau di lantai 2 nggak ada apa-apa berarti 0. Nah, ketika orang ke lantai 1 turun untuk ambil mobil, maka ini juga kondisinya seperti ini. Di lantai 2 0, di garasi ada sesuatu, ada objek. Kemudian kondisi yang kedua nih bisa 1-1. Artinya 1-1 di sini di garasi ada mobil, itu akan terdeteksi juga. Kemudian di lantai 2 ada orang, itu juga akan terdeteksi. Nah kemudian kondisi yang ketiga adalah ketika nggak ada mobil dan nggak ada orang, baik itu di garasi maupun di lantai 2. Ya di garasi ya, nggak ada mobil, nggak ada orang. Kemudian di lantai 2 juga tidak ada orang, sehingga ini kondisinya lampu garasinya akan mati. Nah kalau ini kita hanya menggunakan XOR saja. Ini lebih simpel lagi. Kenapa? Karena kita sudah bisa lihat kecenderungannya bahwa ini kalau inputnya sama, outputnya 0, sedangkan inputnya berbeda, outputnya 1. Nah jadi kita bisa menggunakan XOR saja. Nah jadi lebih sederhana seperti ini misalkan. Nah jadi tadi catatannya adalah ada kondisi ini ya, 1-1, di mana ada objek, ada mobil dan ada orang di lantai kedua. Ada mobil di garasi dan ada orang di lantai kedua, maka lampunya akan mati. Nah ini juga ada kelemahan ya, kalau kita menggunakan gerbang XOR saja, maka pada kondisi orang di lantai kedua dan di garasi nggak ada mobil, misalkan mobilnya belum dimasukin garasi ya, tinggal parkir di luar dulu aja gitu ya, tapi orangnya udah naik ke lantai 2, nah maka lampu di lantai kedua ini, lampu di garasi ini akan nyala kalau kita pakai XOR saja. Jadi ketika terdeteksi di lantai 2 logikanya 1, di garasi 0,
maka ini lampunya malah akan nyala padahal di garasi nggak ada apa-apa ya. Jadi ini kemudian jadi kelemahannya juga karena jadi nggak efisien kan, jadi nggak efisien. Karena padahal kita bikinnya ya sebenarnya lampu otomatis itu kan kita mau bikin efisien ya, jadi hanya nyala ketika ada orang atau ada sesuatu, ada objek. Nah sehingga ketika kondisinya seperti ini malah tidak terpenuhi tujuan kita dalam membuat sistem otomasi seperti ini. Nah itu untuk rancangan yang pertama. Jadi memang ada kelemahannya di setiap rancangan ini, sehingga ketika menemui studi kasus seperti ini, yang terpenting adalah bisa menjelaskan semua kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya. Membuat rancangan yang kemudian untuk kalau misalnya ini pernah keluar di soal UTS ya, bukan ini tapi serupa seperti ini ya, kasus seperti ini pernah di tahun lalu tuh keluar di UTS. Sehingga kalau ada studi kasus seperti ini ya tentu skor yang tertinggi adalah mereka yang bisa menjelaskan segala kemungkinan yang bisa terjadi itu. Jadi dan juga memenuhi kondisi yang memang disebutkan dalam kasusnya. Jadi bisa merancang, kemudian menjelaskan kemungkinannya, bahkan sampai kalaupun ada kelemahannya atau kekurangannya, dia juga bisa menjelaskan kekurangannya. Itu juga bisa mendapatkan skor yang paling baik gitu ya. Nah, maka karena saya bilang tadi ini adalah alternatif, bukan jawaban yang terbaik, bukan jawaban yang saklek ya, maka saya bilang ini ada pendapat lain untuk ini ya, karena mungkin ada juga rancangan yang berhasil dengan memenuhi kondisi-kondisi ini tapi tidak sama seperti ini. Jadi mungkin saja. Jadi kalau mungkin Anda punya rancangan seperti itu, bisa juga disampaikan, dibuktikan dengan simulasi, dengan tabel kebenaran. Nah, ini memenuhi kondisi-kondisi yang memang disyaratkan dalam studi kasus ini. Maka boleh aja ketika membuat rancangan ternyata kok ada kekurangannya atau ada kondisi yang tidak terpenuhi, itu boleh saja, karena memang di awal kita juga sudah menetapkan banyak batasan ya, beberapa batasan. Artinya salah satunya adalah kita hanya menggunakan logic gate saja tanpa menggunakan part atau komponen otomatisasi yang lain. Nah kemudian untuk kasus yang kedua, oke, sebelum saya ini ke versi saya, mungkin ada yang mau menyampaikan dulu versinya untuk kasus yang kedua, berarti lem ganjil ya. Lem ganjil. Ya, jadi sistem untuk sabuk pengaman. Ini juga sudah banyak sekali referensi yang disampaikan, sudah ada beberapa simulasi yang dibikin juga. Silahkan jika mau ada yang menyampaikan pendapatnya atau rancangannya, cara-caranya juga boleh. Kalau mau di-present, disampaikan, ditayangkan juga boleh, silahkan. Silahkan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya untuk lem ganjil ya. Lem ganjil. Izin menyampaikan, Bu. Silahkan. Mohon maaf, ini suara saya jelas atau ada sedikit tabrakan sinyal ya? Enggak ya? Iya, jelas ya kalau saya. Oke, Bu. Mohon izin, Bu, ini saya menjelaskan terkait rancangan yang saya buat. Yang pertama ini kan untuk sistem keamanan mobil otomatis ya, Bu. Ya, jadi misalkan yang A itu kan saya ibaratkan mesin, B pintu, kemudian yang C itu sabuk pengaman. Nah itu jadi menurut saya sependek pemahaman saya, nanti itu pada mesin, pintu dan sabuk nanti itu kita pasang switch, kemudian switchnya itu berfungsi sebagai logic state gitu, Bu. Nah kalau misalkan
kondisi 0 itu artinya mati, 1 artinya nyala, seperti itu Bu. Nah tapi dari rancangan saya ini itu bisa diabaikan untuk semua kondisi. Jika mesin itu mati berarti tidak ada IC yang bisa bekerja gitu Bu. Kemudian IC yang saya gunakan itu ada OR dan XOR gitu Bu. Kondisi idealnya itu adalah tidak ada itu ya Bu, artinya ya tidak ada lampu yang menyala ya. Itu yang Z itu artinya kan output lampu LED menyalanya bisa LED atau bisa pakai suara dan lain sebagainya gitu Bu. Jadi kalau misalkan A-nya itu 0, nah kemudian diabaikan semuanya berarti mesinnya mati. Kemudian ketika mesinnya nyala, artinya dia switch-nya ke nilai logic state 1. Terus apabila B-nya itu mati, tidak tertutup dengan rapat, artinya switch-nya tidak memberikan nilai input 1, maka ini yang nanti lampu akan menyala gitu Bu. 1 itu nanti lampu atau apanya itu menyala di Z. Kemudian kondisi yang ideal itu adalah yang terakhir, ketika mesin nyala, kemudian pintunya tertutup, kemudian menghasilkan outputnya Q itu nanti bisa bernilai 1, dan C itu adalah sebuah pengaman. Ketika diklik tutup, nah maka itu juga hasilnya itu 0 gitu Bu. Mohon maaf apabila penjelasannya agak kurang bisa dipahami, tapi dilihat gambarnya mungkin bisa dipahami teman-teman. Kritik dan sarannya mungkin bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rozin ya. Ini di pintu itu gimana itu Mas penjelasannya? Itu sebenarnya saya bingung saja Bu. Pintu itu nanti indikatornya seperti apa? Ada tidaknya orang itu indikatornya seperti apa gitu Bu. Kalau misalkan duduk ya di sensor limit switch, kalau tidak salah itu Mbak Sinta pernah memberikan referensi terkait limit switch, tapi kan itu kan pakai coding Arduino Bu. Nah ini pintu ini saya ibaratkan Bu, ada tidaknya orang gitu. Apabila pintu tertutup dengan rapat berarti itu ada orang, apabila pintu tidak tertutup dengan rapat ya itu juga artinya bisa membawa bahaya juga ya, indikator lain gitu. Tapi itu Bu, seperti gitu. Jadi ini ada tidaknya orang ini dari pintu ini ya? Iya Bu. Kalau mungkin bayangan saya tuh ketika pintu itu terbuka kemudian tertutup berarti ya kemungkinan ada orang kan? Iya. Di dekat pintu itu ya? Iya Bu. Baik, terima kasih Mas Dinfata ya, terima kasih. Baik, untuk pendapat yang lain silahkan jika ada. Itu nggak pakai sensor pintunya, nggak pakai sensor apa gitu, sensor apa sih, infrared itu satu ruangan, jadi mendeteksi ada tidaknya orang ya itu pasti satu ruangan. Podcast itu Yang lain silahkan. Ini saya lihat di Google Classroom juga sudah banyak yang komen ya. Mutiah mungkin yang sudah ini bikin sudah menyampaikan referensi juga di situ. terus kata gitu Bu. Pak Mutiah ada? Ya. Gimana Pak? Itu referensinya saya itu menggunakan sensor itu Bu, RPM sensor. Oke. RPM ya. Iya. Lalu gimana? Sistem yang dirancang seperti apa? paham enggak? Paham enggak ya? Kalau kepala sekolah biasanya biar nggak diam terus ya. Nah, biar mengurangi space dia itu tidak ke kalimat-kalimat itu kosong, menghilangkan space kosong itu. Oh iya benar juga. Tapi kalau terlalu banyak itu
Tapi banyak banget Mas. tadi itu ya biasanya orang kayak Gimana, Mbak? apa namanya itu kan orang biasanya gitu ya aku nggak siap tadi penting ada ya Habis agak ngebleng yang pas Ian di Z tadi. Ayo. ini mas Suko gitu yang lain kok diem aja bos ngomong bos Gimana tadi Mbak Mutia rancangannya yang sudah Anda ini pendapat sampaikan di referensi itu? Sama. Jenengan mau. Gimana, masih bergabung nggak? Oh masih ya Mbak Mutia. Gimana Mbak? Kalau Samina wa apa? Kalau yang berdasarkan referensi itu kurang lebih sistemnya mengingatkan pengemudi itu berupa lampu peringatan sama suara Bu. Jadi nanti ketika kendaraannya di starter gitu, pengemudi itu harus menggunakan sabuk pengamannya. Nah apabila tidak digunakan gitu ya Bu, itu kendaraan tersebut tidak dapat di starter. Nah, kemudian kan pintu apa? ditutup nih. Terusnya gimana? lampu dan alarmnya itu akan berbunyi dengan frekuensi pelan gitu. Kemudian saat kendaraannya berjalan, apabila pengemudi tersebut melepaskan sabuk pengamannya, itu nanti secara otomatis lampu sama alarm peringatannya akan berbunyi. Nah itu kan keamanan. Dan apabila tidak dikenakan selama 3 menit, kendaraan tersebut akan melambat, kemudian mesinnya akan mati. Dikunci, switchnya akan menggunakan nilai 1. Gitu. Oke, baik. Ada keterangan nggak untuk logic bit apa yang dipakai atau mungkin pakai sistem yang lain? bisa kayak gitu bisa dimobil mobilmu kan harus bongkar dulu sini Tapi kalau switch kayak gitu bisa Atau Pak udah langsung pakai mikro ya, pakai Arduino? ya maksudnya tinggal tag nilai 1 gitu. Bisa nggak sih? itu kan ini gede ukurannya Kalau di sini segini tok nih tadi punya pakainya itu tadi Bu, RPM sensor sama seatbelt sensor gitu Bu. Tapi switch itu kan nggak ada pencet. Ada 3 sama satunya wheel speed sensor. ini kalau pencet sekali kok like itu berarti Oke. langsung on itu kasih logic satu ini Baik. Oh. jadi saya tidak pakai sensor ini plus rancangan itu nggak pakai sensor plus cuma pakai switch Sensor. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mutia. Jadi ini kalau saya buka referensi yang disampaikan ini smart seat belt menggunakan beberapa sensor ya. Ini udah kalau di sini sudah pakai ini ya. Mungkin udah pakai mikro ya karena udah ada prosesor nih. microcontroller sebenarnya kalau misalkan pakai sensor tapi kita nggak punya Nah, jadi tekniknya sih bisa ini juga bisa jadi referensi apa saja yang bisa digunakan Berarti pakai Arduino. untuk membuat satu rancangan sistem seatbelt ya, seatbelt. Nah, yang sudah Anda sampaikan atau sudah teman-teman Anda sampaikan pada referensi, nah ini juga saya rasa sudah cukup lengkap ya. Jadi ada yang sudah menggunakan berbagai jenis sensor, ada juga yang menggunakan banyak. Lampu LED banyak sih tuh. Arduino. Nah, tapi kita batasin dulu nih pembahasan kita pada saat ini adalah tanpa menggunakan Arduino dulu atau tanpa menggunakan mikro, sehingga kita hanya menggunakan logic gate aja. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini memberikan informasi kepada Anda dan juga memberikan alternatif bahwa dengan menggunakan logic gate saja kita sebenarnya sudah bisa membuat satu rancangan sistem otomatisasi. Tapi memang
masih ada batasan-batasan tertentu atau masih ada kekurangan-kekurangan ya di sana sini, masih ada banyak kekurangan, tapi kita bisa intinya kita tahu bahwa logic gate ini bisa kita gunakan dalam merancang sebuah sistem otomatis. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu sistem alarm sabuk pengaman. Jadi kondisi yang disampaikan pada studi kasus adalah kalau ada mesin dalam kondisi nyala atau on, kemudian ada orang di kursi pengemudi atau di kursi penumpang, kemudian sabuk pengamannya belum terpasang, maka peringatannya akan nyala. Sedangkan ketika sabuk pengamannya terpasang, maka peringatannya akan mati. Nah, tadi sudah dia menyampaikan bahwa bisa digunakan OR dan juga XOR, ya, dengan tadi hanya menggunakan 2 input berarti ya, jadi kondisi mesin dan juga tadi sensor di pintu. Nah, coba ini kita buat alternatif yang lain. Saya bilang itu bukan satu rancangan yang salah, tapi ini adalah alternatif yang lain, gitu ya. Jadi bisa jadi memang itu benar. Maka saya bilang bahwa kemungkinannya ada banyak, alternatifnya ada banyak. Nah, Anda yang bisa menjelaskan semua alternatif, bisa menjelaskan alternatif rancangan Anda dan kemungkinan itu kan yang paling baik gitu ya. Nah, ini kalau kita sebenarnya step-stepnya hampir sama seperti yang di kasus yang pertama ya. Jadi kita tentuin dulu inputnya, kemudian outputnya apa. Nah, kemudian baru kita rancang, kita tebak-tebak dulu, kita prediksi kita apa ya. Nah, di sini saya menggunakan 3 input, yaitu kunci atau mesin. Jadi ini kunci dan mesin ini ada dalam satu kondisi. Jadi anggap aja ya kalau kuncinya dinyalain mesti mesinnya mau nyala gitu kan. Kemungkinan nggak mungkin kuncinya hanya dinyalain aja tapi mesinnya nggak dinyalain. Nah, itu kemungkinannya itu. Jadi ya ketika jadi ini bisa kita jadikan satu logika yaitu kunci atau mesin ini dalam kondisi menyala. Kemudian input yang kedua adalah adanya penumpang atau adanya driver. Nah, di sini ini hanya satu orang, artinya hanya driver saja lah. Kemungkinan hanya driver saja. Jadi ketika ada orang di kursi driver, di kursi pengemudi, maka ini adalah input yang kedua. Kemudian input yang ketiga adalah posisi dari seat belt-nya atau sabuk pengamannya. Nah, ketika kunci atau mesinnya dinyalakan, ada orang di kursi pengemudi, baik itu pakai limit switch atau pakai sensor berat atau pakai sensor apa, intinya dia mendeteksi ada orang di kursi pengemudi, maka dan seat belt-nya atau sabuk pengamannya belum terpasang, maka nanti peringatannya akan nyala. Jadi karena kondisinya seperti ini, jadi ini satu, mesin 1, penumpang 1. Kalau kita pakai N, maka outputnya 1. Nah, kalau kita mau pakai N lagi misalkan, untuk menyalakan, maka kita butuh input yang 1 juga ya. Kalau kita pakai N, maka kita butuh kedua input sama-sama 1. Dan kita mestinya input yang satunya, kalau kita masukkan input yang satunya adalah seat belt atau sabuk pengaman, karena sabuk pengamannya kondisi awalnya adalah 0, maka dia harus masuk ke gerbang not dulu, baru kemudian masuk ke gerbang N. Jadi ya ini dari 0 jadi 1, kemudian 1, maka nyala peringatannya. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika mesinnya dinyalakan, kemudian ada driver dan seat belt-nya terpasang. Jadi ini 1, ini juga 1. Nah, seat belt-nya 1. Untuk ini kondisinya harus 0 ya. Salah satunya harus 0. Harus 0, maka seat belt yang tadinya logika 1 harus kita nolkan dulu, harus kita masukkan dulu ke gerbang not jadi 0, sehingga ini 1, 0, dan kita dapatkan outputnya 0. Nah, seperti itu. Jadi itu kemungkinannya. Nah, jadi ini kalau
kemungkinannya hanya dua ya, karena hanya seperti ini, kalau seatbeltnya terpasang atau seatbeltnya nggak terpasang. Kalau seatbelt atau sabuk pengamannya terpasang ya peringatannya nyala. Kalau sabuk pengamannya terpasang maka seatbeltnya mati. Inilah. Nah, jadi rancangannya seperti ini. Misalkan tadi bisa nggak kalau misalkan di end yang kedua ini kita ganti dengan or misalkan ya. Nah kalau di sini akan cocok aja sih kalau kita pakai or. Ini nanti kan masuk di sini 1. Nah ini nggak usah masuk not, tapi ini langsung 0, maka outputnya akan nyala juga. Output or kan 1 0 kan juga tetap 1 ya, jadi kan nyala. Tapi akan jadi problem di sini karena ini nanti ketika ini nggak masuk not, ini 1, kemudian ini or 1 1, ini peringatannya juga akan tetap nyala. Jadi ketika seatbelt dipasang, peringatannya juga akan nyala. Jadi ketika ini kita ganti or, di sini berhasil. Nah ternyata di sini problem, ada trouble di sini. Nah jadi yang kalau ini kita ganti or, berarti belum bisa. Nah misalkan seperti itu. Jadi kemungkinannya bisa kita lihat, bisa kita cermatin dulu. Mungkin nggak kalau ini kita ganti, atau misalkan kita ganti ini tadi, misalkan kita pakai XOR. Nah karena XOR itu ketika inputnya sama nih, outputnya 0 gitu ya. Ketika inputnya berbeda, maka outputnya nyala. Nah itu kan, jadi ketika misalnya kita nggak pakai ini not gitu ya, maka ini kan inputnya kan berbeda ya, 0 dan 1. Nah outputnya kalau kita pakai XOR nyala. Sedangkan ini inputnya akan sama 1 1. Nah ini kalau kita pakai XOR juga akan mati. Nah ternyata bisa juga, misalkan ya, kondisi seperti ini terpenuhi juga kalau kita ganti dengan XOR. Tapi ini notnya bahkan nggak perlu kita pasang. Nah misalkan seperti itu, jadi kemungkinannya bisa banyak ya, kemungkinannya bisa beberapa. Jadi rancangannya seperti yang Anda sampaikan tadi bukan berarti tidak benar. Nah bisa jadi memang benar sih rancangan itu sudah bagus, sudah benar. Nah cuman mungkin itu adalah satu alternatif lain aja dari rancangan ini. Nah maka ini saya sampaikan ini yang versi saya, jadi bukan berarti ini yang paling benar juga bukan. Oke. Nah kemudian bagaimana kalau kita merancang sabuk pengaman itu bukan hanya dipakai oleh driver, tapi juga penumpangnya. Nah kalau di rancangan yang pertama ini kan yang pakai sabuk ini cuma driver sebenarnya ya, karena cuma 1 inputnya. Nah sekarang coba kalau kita bikin ada juga satu driver dan 1 penumpang, berarti ada 2 kursi yang mesti memasang sabuk pengaman. Ini bisa kita rancang dengan sedikit lebih kompleks lagi karena kita menambahkan penumpang dan seatbeltnya dan sabuk pengamannya pada sistem yang terpisah dengan sistemnya si driver tadi, pengemudi. Nah jadi seperti ini bentuknya. Mesin on atau mesin nyala mesin ini ya tadi bisa menggunakan sensornya tuh ini bukan main discussion kita. Sensornya apa itu bukan diskusi utama kita, tapi sebenarnya diskusi utama kita adalah kita pakai logic gate apa gitu ya. Nah jadi sensornya bisa macam-macam gitu ya, bisa macam-macam. Meskipun logic gate-nya juga bisa macam-macam, tapi yang penting bisa menjelaskan pakai logic gate apa. Nah misalkan tadi mesin ada yang pakai RPM meter. Nah RPM meter itu juga bisa digunakan untuk ini ya tadi dia kan ngukur RPM dari ban ya mungkin ya. Tapi juga ketika kita naik mobil itu juga ada indikator RPM ya. Nah misalkan seatbeltnya nggak terpasang, misalnya RPM ini akan mesin ini kemudian akan melambat atau mobil ini akan melambat sehingga dia nggak bisa melaju dengan cepat gitu karena ada kontrol di RPM meter ini. Nah misalkan
Misalkan juga nyala mesin bisa dideteksi dengan suhu misalkan ya. Nah, mesin tapi baru terdeteksi ketika mesin udah mulai panas misalkan. Nah, atau getaran dan lain-lain lah. Jadi mungkin bisa macam-macam. Nah, tapi intinya ketika mesin on, jadi ketika mesin nyalakan, ada penumpang, driver, tutup dong nggak kelihatan dari luar. di driver ini belum terpasang. Kemudian di sini ada penumpang juga, dan juga ada sabuk pengaman dari penumpang. Nah, ini kita menggunakan, di sini ada banyak ya, ada 3 logic gate N, ada N, kemudian 2 NOT dan juga 1 OR. Nah, bisa kita sederhanakan lagi dengan logic chain on, ada driver, kemudian seatbelt belum terpasang, maka peringatannya nyala. Nah, kemudian ketika ada mesin nyala, ada pengemudi, kemudian sabuk pengamannya terpasang, maka peringatannya mati. Kondisi yang ketiga, mesinnya nyala, ada 1 driver dan 1 penumpang, dan keduanya tidak memasang sabuk pengaman. Jadi sabuk pengamannya dua-duanya 0 logikanya, sehingga dia akan nyala peringatannya. Nah, bagaimana jika salah satu seatbeltnya yang tidak terpasang? Jadi ada mesinnya nyala, ada driver, ada penumpang, tapi yang nggak masang hanya penumpangnya misalnya ya, yang tidak memasangkan seatbelt hanya penumpang, maka peringatannya di sini juga akan tetap nyala. Nah, kemudian kalau drivernya yang nggak masang, itu juga akan nyala. Lalu kalau dua-duanya pasang seatbelt atau pasang sabuk pengaman, maka peringatannya akan mati. Nah, ini alternatifnya. Jadi bisa kita gunakan alternatif yang penumpang atau driver atau si alarm ini hanya bekerja ketika dia mendeteksi ini seatbelt dari driver saja yang tidak terpasang, atau ini misalkan sistem yang penumpang juga harus pasang sabuk pengaman. Nah, penumpangnya juga bisa jadi tidak hanya 1, tidak hanya yang ada di depan, tapi juga yang di belakang. Itu juga bisa di setting seperti ini. Jadi nanti bisa jadi lebih kompleks lagi. Nah, itu untuk pembahasan studi kasus kita minggu lalu. Barangkali ada pertanyaan sampai di sini. Iya 10.000 berarti kudu babes. Ada pertanyaan? Bos, tanya yang tadi IC itu apa nyambung sensor langsung Atau sanggahan juga boleh. Tanya bosnya. Kenapa tidak ada? Coba Anda berarti bertanya. Jangan, nanti aku beli. Nggak ada ya? Apa yang dapat nilai yang kamu deh? Baik, kalau nggak ada, ini saya akan menyampaikan mengenai peta karnaf lagi. Jadi ini adalah versi yang lain daripada yang sudah kita bahas minggu lalu. Dan ini ada di buku. Mungkin juga beberapa kakak tingkat Anda mungkin ada yang sudah ada yang punya bukunya. Jadi ini bukunya Pak Jam dan Bu Nono. Jadi mungkin ada yang sudah punya. Jadi barangkali kalau pinjam bukunya, jadi kok ada peta karnafnya ya di buku. Nah, maka ini saya akan sampaikan juga versi lain atau peta karnaf yang Anda temui di buku itu, di buku logika biner dan pencacah. Ternyata soalnya kita juga tidak tahu. Sedikit ya bahan ini hanya untuk menguatkan aja pengayaan ya, hanya untuk menguatkan materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi ini satu bentuk lain dari peta karnaf yang intinya sebenarnya sama, meskipun nanti agak berbeda sedikit tampilannya, tapi kesimpulannya pada akhirnya sama. Nah, untuk menentukan solusi dari penyederhanaan fungsi dengan KMF atau peta karnaf ini, yang harus kita lakukan adalah melihat bentuk yang paling sederhana, kemudian melihat kotak yang dimiliki bersama. Nah, kita review contoh yang minggu lalu. Ini fungsi yang minggu lalu kita
juga sudah bahas. Fungsinya seperti ini, ada sum of product seperti ini. Nah, sekarang peta Karnaugh-nya bentuknya seperti ini. Jadi, ini untuk peta Karnaugh yang 3 variabel. Kita tetap menyediakan 2 pangkat 3 kotak. Berarti ada 8 kotak ya, 2 pangkat 3 karena ada 3 variabel. Nah, ya, ini caranya adalah kita tentukan dulu ini 4 kotak yang paling kiri. Ini adalah kotak miliknya A saja ya, A. Sedangkan yang lainnya ini adalah A komplement. A dengan garis di atasnya ini ya, A komplement, 4 kotak yang lain. Jadi A ini hanya 4 kotak di paling kiri. Kemudian C ini adalah di 4 kotak di baris yang pertama. C. Sedangkan yang baris kedua adalah C komplement. Lalu B ini adalah 4 kotak yang ada di tengah ya. Di tengah, di kolom kedua dan ketiga. Di tengah ini B. Selain itu adalah B komplement. Nah, cara menempatkannya seperti itu. Jadi di sini 4 kotak ini adalah A semua. A. Kemudian B-nya tuh di tengah sini B. Berarti kalau di sini ini adalah irisan. Jadi ini punya AB, A and B ya. Di sini ada A and B yang sama. Jadi di sini ada irisan. Nah, kemudian yang C ini yang tidak komplement atau kotak miliknya C adalah yang di baris pertama. Yang di baris kedua C-nya komplement. Nah, itu untuk menempatkan posisi dari atau penamaan dari masing-masing kotaknya. Lalu langkah selanjutnya adalah sama, jadi kita lihat fungsinya, lalu kita berikan kode 1 pada fungsi yang bersesuaian dengan soal. Nah, seperti ini ya, jadi fungsinya ini, nah posisinya di sini. Jadi tadi kita sudah tempatkan kotak-kotaknya seperti ini. Nah, kalaupun kita tidak menempatkan nama kotak-kotaknya ini, namanya ini ya, jadi di sini kotaknya ABC, A komplement BC. Ini misalkan kita nggak mau menempatkan itu, tapi kita mau langsung ke step ini juga sebenarnya bisa ya. Dengan catatan memang kita tadi tahu ya posisinya ada seperti ini. A itu yang A itu di 4 kotak paling kiri, kemudian C di baris pertama, kemudian B di 4 kotak di tengah. Berarti kita kalau menempatkan ini A, B komplement C, berarti mesti posisinya di sekitar 4 kotak ini, karena A-nya nggak komplement kan, ini A. Nah, kalau B komplement berarti posisinya pasti di sini. Kalau C komplement berarti di sini. Ini. Nah, kemudian kalau A, B komplement C, dulu aja ya. Misalkan kita nggak kasih tahu namanya dulu, ini bisa kita langsung tuliskan 1 di sini. Kemudian ini A, B komplement C. A, B komplement C berarti posisinya juga pasti di antara 4 kotak ini, karena di sini A. Kemudian B komplement tuh di sini posisinya, karena di sini adalah B. Kotaknya B, berarti B komplement C. Nah, C yang atas. Lalu A, B, C komplement. A, B. Nah, A, B ini ada irisan, berarti di sini. Di antara ini. C komplement, berarti di sini. C-nya yang komplement yang bawah. Sedangkan untuk A, B, C, berarti di sini. Nah, itu walaupun kita nggak menuliskan semua namanya, itu juga bisa. Kita langsung ke step masukin kode-kodenya ini ya. Sehingga kita lebih cepat dan kita bisa dapatkan solusinya, segera mendapatkan solusinya, yaitu ini bentuk yang paling sederhana adalah Y sama dengan A. Kenapa Y sama dengan A? Karena kita lihat kesamaannya adalah posisinya di sini. Ini semua adalah kotak milik, dan bahasa saya adalah kotak milik A. Kotak milik A ya. Di sini semua adalah kotak milik A. Nah, ini kesamaannya. Kemudian contoh, ini juga akan sama dengan model K-map yang minggu lalu kita bahas, meskipun posisinya agak berbeda.
pada akhirnya kalau yang minggu lalu itu kita tentukan kode-kode seperti ini ya, dan pada fungsi yang sama kita dapatkan posisinya seperti ini, tapi untuk kesimpulannya sama. Jadi ini juga Y sama dengan A, karena di sini kesamaannya adalah ya kesamaannya itu A. Kalau B, di sini ada yang B, dan di sini ada B komplement. Kalau C, di atas sini ada C komplement, dan di sini ada C. Seperti itu. Jadi, ini kesamaannya tetap yang A. Jadi, kita ambil kesamaannya. Kemudian, contoh yang kedua, ini masih 3 variabel, tapi ada 5 kali sum of product. Ada 3 variabel. Jadi, kita punya 8 kotak. Nah, kalaupun kita tidak menempatkan nama-nama kotaknya, kalau kita sudah hafal posisinya, kita tinggal masukin kodenya aja ya. Jadi ini, nah ini coba, ini kemarin ya hapus dulu, meskipun kita udah tahu ya posisinya, tapi ini untuk menjelasin aja. Nah, A komplement B komplement C, kalau kita nggak tuliskan ini semua, jadi kita cuma nyediain 4 kotak ini ya. Kita tahu posisinya di sini adalah milik A, yang baris pertama itu milik C, yang di tengah, 4 di tengah adalah milik B. Jadi kalau A komplement B komplement C, berarti posisinya pasti di sekitar 4 kotak ini, karena ini A-nya komplement. A komplement, B komplement di sini, C berarti di sini. Kemudian A komplement B C, di sini A komplement, B di sini, C di sini. Kemudian A B komplement C, A di 4 kotak ini, B komplement di sini, C di sini, A B C ini, kemudian A B C komplement, ini A B dan C komplementnya di sini. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini juga bisa langsung kita ambil kesimpulannya, berarti di sini di satu baris ini adalah kotak milik C, kemudian yang di kolom ini adalah kotak milik AB. Ini ada irisan ya, AB. Sehingga kita bisa tuliskan kesimpulannya adalah F sama dengan AB or C atau AB plus C, karena ini ada irisan. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, nah ini pembahasan yang tadi ya, bahasan yang tadi sama. Kemudian ini contoh yang 4 variabel. 4 variabel berarti kita harus menyediakan 16 kotak. 16 kotaknya. Nah, 16 kotak ini kalau misalkan meskipun kita udah tahu posisinya, tapi saya hapus dulu aja. Nah, ini kalau kita lihat fungsinya, kalaupun kita nggak harus menuliskan ini, karena ini udah makin banyak lagi, harus ada 16 kotak yang kita kasih nama. Tapi kalau kita nggak nuliskan, itu juga kalau kita mau shortcut ya, jalan pintas ke step yang kesini juga boleh, tapi kita harus tahu sudah hafal posisinya. Nah, kalau di 4 variabel ini 8 kotak yang paling kiri adalah milik A, sedangkan yang lainnya adalah milik A komplement. Kemudian 8 kotak di baris yang kedua, pertama dan kedua ini adalah miliknya C, sedangkan yang baris ketiga dan 4 adalah C komplement. Kemudian B ini di 8 kotak yang ada di tengah, jadi di kolom kedua dan ketiga di tengah ini miliknya B, sedangkan yang lainnya B komplement. Nah, D, posisi D ini adalah di baris yang kedua dan ketiga. Jadi kalau di D tadi baris pertama kedua, kalau D ini baris yang kedua dan ketiga, sedangkan yang lainnya adalah D komplement. Nah, posisinya seperti itu, sehingga kalau tidak kita tempatkan nama-namanya di ke-16 kotak ini, misalkan kita mau shortcut tadi ya, langsung kita bisa tentukan. Jadi lihat fungsinya, A komplement B, C komplement D, berarti posisinya pasti A komplement pasti di kotak ke-8 kotak di sebelah kanan kan. A komplement B, B berarti dia di baris yang ketiga, karena B itu hanya di baris di kolom ya, kolom ketiga. Kolom kedua dan ketiga ini yang B, di A komplement B, C itu berarti di ketiga. Nah, D itu di dua dan baris kedua dan ketiga. Jadi posisinya mungkin ya di sini. Kemudian AB, nah AB mesti ada di sini. Ya, AB. Jadi A
dan B, irisan AB, C komplement yang di sini, D, berarti di sini juga. Lalu A komplement pasti di 8 kotak ini kemungkinannya. B berarti di sini. Nah, di baris di kolom ketiga dari kiri ya, ketiga dari kiri. Kemudian C baris kedua dari atas dan D juga di sini. Nah, kemudian A B C D itu adalah A B C D ya di sini ya. A B itu irisannya di sini, C D irisannya di baris yang kedua, berarti di sini. Nah, kita dapatkan posisinya seperti ini. Maka kita tinggal ambil kesimpulan aja. Nah, ini sama ya. Nah, kesimpulannya berarti kita lihat aja ini kotak-kotaknya milik siapa. Kesamaannya. Kalau kita lihat dari sini, ini ada dua warna yang berimpit, ada dua daerah yang berimpit. Ini adalah daerahnya D, dengan ini daerahnya B, dan ini berimpit di sini. Berarti ini adalah, karena berimpit kita bisa tuliskan F-nya adalah BD. Nah, itu kesamaannya. Jadi kesamaannya di 4 kotak ini adalah kesamaannya BD. Nah, kemudian ini ya bentuk yang paling sederhana, tidak selalu melibatkan kotak-kotak yang non komplement. Nah, jadi bisa juga penyederhanaannya itu melibatkan kotak atau milik variabel komplement. Jadi prinsipnya adalah penyederhanaan dengan K-map kita harus melihat kotak-kotak yang memiliki kesamaan variabel dengan bentuk yang paling sederhana. Kalau ada yang beririsan atau ada yang tidak beririsan atau ada yang terpisah, maka kita bisa tetap menuliskan apa adanya. Contohnya seperti ini. Ini ada beberapa contoh konfigurasi dari K-map untuk memudahkan aja. Kalau misalkan kalian udah hafal posisinya seperti ini, akan memudahkan dalam mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan. Nah, variabel yang K-map 3 variabel, misalkan posisi di sini, ini pasti F-nya sama dengan B. Nah, ini ada satu yang contoh kedua yang bawah nih ya. Ini ada satu kotak yang kemudian posisinya terpisah ya, berpencar dan tidak beririsan. Maka kita tuliskan apa adanya, yaitu ini adalah kotak milik A plus atau OR A komplement B komplement C kalau di sini. Nah, kemudian kalau seperti ini berarti ini adalah F sama dengan C. Ini F A komplement B plus C. Nah, kemudian bisa jadi juga seperti ini. Jadi yang terisi, hampir terisi semua, yang nggak terisi hanya satu kotak. Nah, ini kesimpulannya berarti ini adalah kotak milik C, or A komplement B komplement yang di sini. Nah, kalaupun kita menggunakan model K-map yang seperti ini yang kita bahas minggu lalu, itu juga kita akan mendapatkan kesimpulan yang sama. Ya, kesimpulannya juga sama karena ini juga ini milik C, ini milik A, sedangkan ini milik AB. Ya, AB A komplement B komplement. Nah, oke, ini kemudian konfigurasi yang lain mungkin untuk 4 variabel misalkan kalau bentuknya seperti ini berarti ini adalah F sama dengan B. Ini berarti F sama dengan A, N, C, karena di sini kesamaannya adalah A dan C. Kemudian ini adalah milik A, ini miliknya C. Nah, kemudian ini A, N, B komplement di sini. Nah, ini ada, ini ya, ini kotak milik A, yang biru ini, A. Kemudian yang orange, ini milik C. Kemudian yang sini milik yang hijau ini adalah A komplement B komplement. Jadi bisa kita tuliskan. Nah, ini hampir terisi semua kecuali ada. Ini berarti sum of produknya sangat panjang. Hampir terisi semua, hanya 2 kotak yang kosong ya. Atau hanya 2 kotak yang kodenya 0. Sehingga ini bisa kita tuliskan kesimpulannya adalah A N C N A komplement B komplement. Kemudian kalau seperti ini berarti F sama dengan A, N, D, karena di sini kesamaannya adalah A dan D. Lalu kalau ini, nah ini posisi seperti ini sebenarnya kita bisa tuliskan sebagai A, B, D, or A, komplement, B, D. Nah, kalau kita
lebih sederhanakan lagi, ini bisa kita tuliskan sebagai A B komplement or A komplement B and D, di mana ini yang dikurung ini ya, A B komplement or A komplement B ini adalah A XOR B. Ini menggunakan XOR, jadi bentuknya atau simbolnya adalah plus yang dilingkarin kayak gini ya, plus dilingkari, jadi ini adalah A XOR B D. Jadi untuk fungsi ini A B komplement or A komplement B ini adalah A XOR B. Nah kemudian nah inilah yang kita sebut XOR tadi. Jadi ini posisi A B komplement or A komplement B, posisinya seperti ini. Nah ini bisa kita lebih sederhanakan lagi bentuknya menjadi dengan menggunakan A XOR B. Nah kemudian kalau ini, jadi ini bergeser sedikit dari yang tadi, ini bergeser sedikit ke kanan. Ini posisinya berarti A XOR B, kemudian di not, di komplement atasnya. Artinya ini sebenarnya XNOR ya, XNOR. Jadi A XOR B, kemudian not atasnya jadi XOR. Nah ini udah selesai ya. Jadi ini adalah hanya beberapa kemungkinan saja, artinya tidak hanya terbatas ini, tapi kemungkinan untuk payment itu bisa banyak sekali. Ini hanya beberapa konfigurasi yang mungkin ditemui, dan kalau sudah mengetahuinya mungkin akan lebih mempercepat Anda dalam mengambil kesimpulannya. Nah ini untuk peta Karnav. Kemudian untuk kegiatan sampai kegiatan hari ini, nanti kegiatan asinkronnya adalah nanti ada sedikit soal atau latihan untuk menyederhanakan fungsi dengan menggunakan peta Karnav dan juga aljabar Boole. Mungkin bisa dikerjakan untuk makin semakin membuat terampil ya, semakin menjadikan lebih terampil dalam menyederhanakan fungsi tadi. Nah itu nanti akan saya post soalnya di Google Classroom, materi juga akan saya posting di sana. Nah nanti juga ada satu tambahan mengenai videonya. Tanya sekali ya, besok aku udah. Ya. Tanya bos saya. Semangat bos. Ayo bos. Cepet. Dah, kita nyalain. Jadi nanti akan ada saya posting juga ada video. Jadi video sebenarnya saya bikin di tahun lalu ya, ketika awal-awal pandemi itu. Materinya juga peta Karnav. Nah karena menjelaskan peta Karnav ketika daring kemarin itu agak susah, jadi saya bikin coret-coretan dan kemudian saya video. Nah nanti mungkin bisa digunakan juga untuk memperjelas aja ya. Tapi saya kira sudah cukup jelas apa yang sudah saya sampaikan di minggu lalu dan juga minggu ini mengenai peta Karnav. Ininya adalah ini memudahkan kita dalam menyederhanakan fungsi logika biner. Untuk Google Meet mungkin sudah cukup ya, atau mungkin ada pertanyaan, silahkan jika ada pertanyaan. Bos. Ayo. Udah kok, mic nih. Nggak ada ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kita bisa cukupkan untuk sesi Google Meet kita pagi ini. Silahkan nanti untuk presensi sudah saya buka di OCW. Nah, mungkin beberapa pertemuan lalu juga, saya juga sebenarnya belum sempat nutup perkuliahan, jadi masih terbuka. Habis ini mungkin saya akan tutupkan perkuliahannya. Jadi mungkin ada beberapa yang terlewat untuk presensi. Nah biasanya ketika sudah lewat dari seperti itu, saya biasanya akan klik ada tombol untuk mengubahnya menjadi izin. Jadi bukan alpha tapi statusnya izin. Paling biasanya kalau saya lihat kehadirannya di Google Classroom tapi belum presensi, entah dengan kondisi kendala apa, maka biasanya akan saya ubah statusnya bukan alpha tapi izin gitu ya. Nggak tahu itu akan ngaruh atau enggak di Anda, tapi ya itu yang bisa saya lakukan intinya. Nah kemudian untuk presensi sudah saya
saya buka, jadi silakan bisa presensi. Kemudian nanti untuk materi dan juga latihan soalnya bisa dikerjakan, bisa disubmit paling lambat ya besok siang lah, besok pagi lah ya. Besok pagi bisa disubmit di Google Classroom. Kemudian untuk video penjelasan tadi itu juga hanya untuk memperkuat aja, memperjelas lagi. Meskipun saya rasa juga mungkin Anda sudah cukup jelas dan sudah cukup ngerti gitu ya. Nah, dan juga studi kasus yang kemarin dan yang kita bahas hari ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Anda bahwa logic state atau logic gate ini, gerbang logika ini juga bisa kita gunakan dalam membentuk atau merancang sebuah sistem otomatis. Ya. Meskipun masih banyak kekurangannya, masih banyak kelemahannya atau masih banyak batasan-batasannya, tapi sudah bisa kita gunakan. Nah, nanti akan lebih bagus lagi atau mungkin akan lebih kompleks lagi kalau kita sudah bisa menggunakan Arduino atau sistem otomatisasi yang lain gitu ya. Insya Allah kita akan bahas minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup untuk sesi Google Meet kita pagi ini. Oke. Bisa kita tutup untuk sesi Google Meet kita pagi ini. Sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.